Oke, Bu Fadilah, shalom. Halo. Shalom, shalom, Pak. Puji Tuhan. Tadi Sudah di lama Kaisar saya nggak bisa live. Kenapa, Pak? iya. Tadi bicara tentang Kaisariat, tahu-tahu kok teriak ini Aditya itu piye ceritanya? Tapi sebelumnya saya sapa dulu ya, ini ahli bidat, shalom. Terus ada Ibu Shalom, Pak Nur Ali Bidat. Matondang. Ya, Shalom ada Bu Fadila, Pak Heri. shalom, shalom. Ibu Nur Matondang, shalom, Huta Barat. Shalom, Pak Heri, Baik, shalom, Ibu Hafiz, shalom semua. baik, shalom. Ada siapa ini, Bu Shalom, Nur? Bu. Oh, Shalom. iya. Oke, langsung tadi Bu, saya langsung bertanya. Ibu ini luar biasa ya. Waktu genting-gentingnya perang Israel, Hamas dan seterusnya, malah jalan-jalan ke sana bersama Pak Alidara. Terus tadi kok mengatakan, loh itu Aditya berupa burung bertengger. Oke, silakan ceritanya. Oke, saya agak cerita sedikit kronologi mau Ya. berangkat gitu, Pak. Jadi begini, seminggu apa 2 minggu mau berangkat, pecah perang. Ya kan? Pecah perang. Nah, pecah perang itu apa namanya? Membuat kita kalut. Padahal semua sudah pelunasan, semua apa namanya? pelunasan untuk keberangkatan semua sudah kita lakukan. Kemudian ACC dari pihak Israel sudah kami dapatkan. Nah, itu kami dapatkan malah sebelum pecah perang, Pak. ACC dari pihak Israel. Nah, begitu pecah perang, kalang kabutlah. Yang tadinya mau berangkat tuh 25 orang, apa 27 ya. Akhirnya cuma berangkat 23 orang. Itu puji Tuhan masih bisa berangkat. Jadi kami berangkat, simpang siur tuh Pak, maju mundur. Saya nggak mundur, saya tetap maju. Pak King David sempat agak ini juga, Pak King David, Bu Fatimah sempat agak ciut juga, bahkan telepon saya, Pak, saya bilang saya tetap maju. Nama saya paling pertama menyetujui tetap maju. Kenapa? Satu, kalau saya bilang kalau Israel masih membuka apa perjalanan walaupun lewat darat, berarti mereka menjamin akan keamanan kita. Ya kan? Kalau mereka membuka. Tapi semua akses ditutup berarti memang mereka sudah perhitungkan gitu loh, akan keselamatan. Kayak misalnya pas COVID kan ditutup darat, udara, laut semua ditutup penerbangan dari Indonesia, kedatangan dari Indonesia pas COVID. Artinya memang nggak boleh datang. Nah, pas kemarin ini masih dibuka oleh pihak Israel, berarti kita bisa mereka bisa menjamin keberangkatan kedatangan kita ke sana. Itu logiknya saya. Kedua, mau mati nggak usah di Israel, di sini juga bisa mati. Itu Makanya kita tuh kadang suka keluar-keluar. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Cuman lip service doang. Ya, ya. Mungkin karena saya mantan dari orang-orang radikal, jadinya udah nggak pusingkan masalah itu. Kemudian ketiga, terpenting adalah saya penasaran Pak Heri. Penasaran ya teman-teman. Penasaran kenapa? Benar nggak yang diberitakan orang-orang tentang Israel, Tel Aviv, apa lumpuh, kemudian apa Yerusalem lumpuh, kemudian Al-Aqsa semua lumpuh, dikepung dan segala macam. Saya pengen tahu, benar nggak berita itu, gitu loh. Karena kita tuh suka kemakan hoax, Pak Heri. Akhirnya, ya, betul Pak. Paling doyan. Iya. Masih ingat kasus Ratna Sarumpait? Se-Indonesia semua heboh. Bener nggak? Katanya dia digebukin di mana tuh? Di bandara Soekarno-Hatta. Ternyata bengkak-bengkak gara-gara apa? Gara-gara habis operasi muka. Plastik. Operasi plastik. Nah, semua kita semua kita kecele. Nah, saya berharap dari situ kita harus belajar orang Indonesia. Akhirnya sepakat berangkat. Akhirnya berangkat 23 orang. Nah, 23 orang kami berangkat. Dari Jakarta ke Dubai. Di Dubai kami
transit selama 6 sampai 7 jam, kemudian baru berangkat ke Yordan. Di Yordan kami ke Petra, kemudian ke Bukit Nebo, kemudian banyak tempat Laut Mati, sempat bermalam 1 malam di Laut Mati. Sampai pada ngambang semuanya di Laut Mati. Kemudian Pak Eri dapat fotonya kan, nggak usah disebarkan, kocak-kocak itu. Nah, kemudian dari sana baru kami masuk ke Israel. Pas di border itu tidak semenyeramkan seperti bayangan saya. Kadang-kadang kita kan suka dikaget-kagetkan atau ditakut-takuti. Nanti masuk ke Israel begini-begini. Sebentar Pak, ada iklan bentar Pak, sih Pak. Jadi aman-aman saja ya di sana ya? Ya luar biasa ini. Bicara tentang hoax ini, Pak ahli bidat, menurut Anda, ya lanjut. Jadi di situ aman-aman Pak. Jadi kan beritanya dari dulu kita selalu mendengarkan berita tentang kalau sama orang Israel itu begini dan begitu. Masuk border itu sangat susah. Kami itu cuma 30 menit untuk 23 orang, Pak. Cukup cepat. Dan mereka senyum-senyum. Dari Indonesia mereka gitu. Mereka mungkin biasa ketemu orang-orang Indonesia, jadi mereka pakai bahasa Indonesia separuh-separuh aja. Dari Indonesia, iya senyum. Masuk selesai. Ada sih beberapa 2 orang tapi nggak terlalu lama yang terkurung di, maksudnya agak lama wawancaranya karena dia salah menyebutkan kayak nama feminine name-nya itu. Nah, itu aja sih. Itu pun nggak lama, cuma berapa menit, Pak. Pokoknya kita border itu cepat terus langsung berangkat. Kemudian ke Tiberias, yang katanya Tiberias itu sempat gonjang-ganjing juga, nggak sama sekali. Kemudian ke Danau Galilea, bahkan kami menyusuri sedikit sebentar Danau Galilea itu. Orang-orang Israel itu pada mancing, Pak, pada berenang, kayak nggak ada terjadi sesuatu. Ya, ada foto saya dengan anak-anak itu dengan anak-anak Israel, cuman karena muka anak-anak Israelnya kelihatan jelas, kasihan lah, nggak usah di-share. Ya. Ini sudah saya blur, Pak. Sudah saya blur. Nah, itu anak Palestina itu, Pak. Oh, itu saya kenapa, di depan tembok ratapan. Ya, biasa aja mereka juga ini lucu anaknya. Kemudian itu begitu sampai di situ kami ke Nazaret kan, ke Kapernaum. Semua tuh perjalanan memang sepi sekali. Sepi karena apa? Karena tidak ada wisatawan yang datang, Pak. 8 perjalanan itu dari Indonesia dibatalkan di bulan Oktober ini. Oktober kemarin. Ya, dibatalkan. Nah, setelah itu dibatalkan, cuman dua ini yang masuk, 2 grup kami sama grup satu lagi, grup yang lain. Cuman itu Pak, biasanya itu masuk ke situs manapun itu ngantri bukan main, suan. Bahkan ketika ke Yerusalem itu kalau masuk ke ini ke Bethlehem, masuk ke gereja di mana Tuhan Yesus lahir itu ada itu saya pegang namanya, kalau nggak salah itu bintang Daud apa tuh yang saya pakai kerudung itu nunduk. Nah ini Pak, masuk ke sini Pak, biasanya tuh ngantri luar biasa. Kami masuk itu nggak ngantri Pak. Itu enaknya. Kalau jadi saya bilang sih ini puji Tuhan karena nggak ngantri, masuk ke dalam situs-situs bersejarah itu, jejak-jejak ya, Tuhan kita yang luar biasa itu dengan mudah Pak, nggak ngantri. Nah orang bilang, ada yang bilang begini, Bu Fadila nggak ngerti sih, itu kan kalau di bis itu kan ada 1 orang pakai jas, itu polisi sebenarnya. Nggak ada sama sekali. Di dalam bis itu 1 orang sopir dan 1 orang tour guide. Sopir kami itu orang Palestina dan dia Muslim. Ya, tour guide. Jadi nggak ada yang pakai jas. Kemudian tapi pas di Mesir ya ada 2 guide
satu tour guide-nya, satu asistennya, satu lagi ada polisi. Memang dia ngomong sendiri, saya polisi untuk menjaga keamanan Bapak Ibu. Memang pas di Israel tidak sama sekali. Nggak seketat yang seheboh orang bilang orang Israel tuh galak-galak, sadis, mukanya tanpa senyum. Nggak, Pak. Bahkan malam-malam tuh saya keluar sama Bu Fatima sama 2 orang teman lagi itu. Keluar malam tuh, malam minggu setelah Sabat kan, pasti rame keluar. Itu kami senyum, mereka senyum. Kalau kita ngomong shalom, mereka seneng banget, Pak. Ibu nggak diludahin sama orang Yahudi? Nggak ada. Terus di depan tembok ratapan, itu yang sama anak kecil itu tadi, itu kan di depan tembok ratapan itu, Pak. Nih, ya kan? Itu saya pakai kalung salib. Pak Heri kan tahu kalau saya pakai kalung salib kan gede-gede gitu. Iya, gede. Segede itu ini. sama sekali nggak diapa-apain, Pak. Biasa orang lihat aja. Halo, Kainama. Serius. Bahkan iya. Pak Lidara beberapa tahun yang lalu juga ke sana juga gitu, pakai kalung salib biasa aja. Iya, kok bisa Kainama bilang orang Kristen nggak boleh masuk situ tuh otak dari mana ya? Dari mana? Nggak boleh masuk aja kami. Orang tour guide kami itu juga orang Kristen, tapi dia Kristen Israel, Pak. Tapi orang Kristen. Tapi asli sana. Dia bilang nggak ada itu, bisa aja kami masuk. Terus kami kan antara tembok ratapan, Dome of the Rock sama Masjidil Aqsa, Masjid Kubah Hitam itu kan berdekatan, satu komplek itu, Pak. Yeah. Satu komplek dan tidak seperti yang orang-orang tuh. Nah, ini videonya dari King David. Sebentar. Ya, ini itu, yang Pak. Ibu, ya ini Dome of the Rock. Nah, itu belakang saya itu Pak Lidara tuh. Oh ya, pakai masker ya. Iya. Oh. Nah, jadi aman-aman saja. Loh Bu, katanya itu Masjidil Aqsa dikuasai oleh Palestina ribuan orang itu. Enggak, Pak. Jadi begini, memang untuk masalah kalau tour guide kami bilang tuh masalah administrasinya, kalau nggak salah, masalah administrasinya itu Palestina yang punya yang punya otoritas, Pak. Tapi otoritas wilayahnya memang Israel, tapi administrasinya dan segala macamnya di situ otoritas Muslim Palestina loh, Pak. Enggak, yang beredar di media-media TikTok dan sebagainya di Indonesia yang penuh ribuan orang, wah sudah dikuasai gitu. Berarti omong kosong dong, berita bohong. Omong kosong, Pak. Di situ memang dari dulu sehari-harinya yang jaga orang tentara Israel memang. Tapi nggak begitu banyak, cuman berjaga-jaga biasa. Terus yang nunggu Masjidil Aqsa-nya itu ya tetap masjid-masjid 2 itu Dome of the Rock sama depannya itu Kubah Hitamnya itu ya tetap Muslim yang jaga. Dan itu biasa aja. Biasa aja bahkan, ya. Iya, bahkan kami di Yerusalem itu ke tempat ke Bethlehem itu yang jual pernak-pernik itu Muslim semua, Pak. Muslim Palestina, hello Indonesia, gini-gini. Mereka gitu tuh, ya? Iya, memang toko banyak yang tutup bukan karena perang, tapi karena perang, tapi karena sepinya pengunjung. Iya. Pengunjung nggak ada, jadi terpaksa mereka tutup, Pak. Nah, saudara-saudara, maaf Bu. Ya. Saudara-saudaraku Muslim sekalian, Kainama adalah penipu. Dia ustadz gila. Siapa bilang orang Kristen tidak boleh datang ke tembok ratapan? Ya, penipu itu. Saya harus tegas karena dia memang penipu. Apalagi saya memang kesal-kesal sama dia ketika dia mengatakan bahwa umat Katolik, orang-orang Kristen Katolik, perempuan-perempuan itu harus kawin sama orang Islam. Ini memalukan orang Islam. Yang kalian Muslim-Muslim nggak laku kah? Ya, sehingga semua kayak apa ya, ngemis gitu loh Bu, dengan menipu memakai hagai atau apa gitu. Ini menghina umat Islam ya. Najis mukolado itu mulutnya dia. Makanya dan lucunya siapa itu? Yang Haikal itu, Pak. Haikal lagi apalagi Israel adalah Islam. Di mana? Injil Yosua 5 ayat 18. Itu juga buat saya itu ustadz iblis.
Iblis adalah pendusta dan dia menipu umat Islam sendiri. Oke. Jadi hati-hati saudara. Saya tegas dalam hal ini karena memang kelakuannya seperti itu. Saya tidak menghina Islam, tapi pribadinya dia yang menggunakan agama untuk memutarbalikkan kebenaran itu hanya iblis. Israel Islam. Oke, saya akan disclaimer ya. Israel Islam. Kemudian buktinya mana? Injil Yosua. Itu aja dia udah salah. Betul nggak? Itu aja udah salah. Lalu Injil Yosua apa namanya? Injil Yosua 5 ayat 18 itu salah juga. Oke. Nah, sekarang faktanya ini orang Yahudi sendiri bilang apa? Abraham was Muslim, Yitzhak was Muslim, Yaqub was Muslim, the angel Jibril was Muslim. Come on guys, wake up, wake up. Video ini udah banyak, maaf Bu Fadilah, tidak lama ya. Satu lagi, hanya Ustadz Iblis yang mengatakan tuduhan itu. Ustadznya ya, bukan Islamnya ya, yang saya bilang nggak belajar baik-baik. Oke, kemudian satu lagi, si Kainamus ini ya, bayangkan ini adalah Ustadz darurat gila orang satu ini ya. Laki-laki harus yang kitab Kejadian pasal 17. Nah ini. Laki-laki yang boleh sholat tuh laki-laki yang mana gitu. Nanti ada juga buat yang apa? Ini gambaran bahwa kalau saudara kita tersayang ini Kristen dan Katolik punya. Sorry saudara-saudara, setiap kali dia ngomong saudara-saudaraku tersayang Kristen Katolik, di mata saya itu mulutnya najis sekali, seperti ludah unta saudara, di mata saya. Ya. Menjijikkan sekali. Karena saya diduga dia ini LGBT loh. Kita lanjutkan dulu ya. Anak perempuan, bapak ibu punya anak perempuan yang sudah siap menikah, mereka tidak boleh nikahkan anak perempuannya kepada laki-laki Kristen atau Katolik, nggak boleh. Bible yang bilang harus dengan orang Islam. Najis. Ngawur. Coba perhatikan. Ini menghina Islam Bu. Bener, lama-lama dia nih gila memang Pak, kalau saya bilang. Sudah gila Bu. Ya. Sudah gila. Coba perhatikan saudara. Ibu punya anak perempuan yang sudah siap menikah, mereka tidak boleh nikahkan anak perempuannya kepada laki-laki Kristen atau Katolik, nggak boleh. Bible yang bilang harus dengan orang Islam. Ini menunjukkan dia melihat bahwa kayaknya di Islam pada nggak laku itu. Padahal kawin-mawin bebas, kawin cerai bebas. Sedangkan perempuan ditutup kayak lemper aja diperkosa kok di pesantren. Ya, kok masihnya ngemis loh, ngemis minta kawin. Mungkin karena dia ini tertolak sama Menahem Ali kali ya, kayak gini nih. Ustadz Menahem Ali ku sayang. Ya, kalau begitu-begitu sama Ustadz Menahem Ali. Cintaku. Tolong. Barakallah. Saya senang sama dia karena dia punya pikiran begitu. Curiga saya senang sama dia karena dia punya pikiran begitu. Menjijikkan sekali. Sabar Pak, sabar. Oke, jadi intinya gini, dia adalah ustadz penipu ya, yang mengatakan di tembok raptapan nggak boleh lah, ini Bu Fadilah sendiri. Oke Pak